dalam Alkitab itu kan Yesus kan disunat gitu kan. Justru agak apa ya, nggak mungkin gitu loh kalau Tuhan yang menciptakan alam ini seperti itu gitu, nggak mungkin. Nama saya, nama dari orang tua itu saya diberi nama Richard. Untuk saat ini panggil aja Abu Mishair Rashid, itu anak saya, Mishair Rashid. Jadi kita mulai waktu saya awal-awal hidayah itulah, itu ya Pak ya. Jadi begini, waktu itu kan saya ketika itu masih SD lah ya, mungkin SD kelas 2 atau kelas 3, saya kurang ingat. Saya ini terlahir dari Kristen, Protestan. Kebetulan suku saya ini suku Batak. Saya bermarga Saragi, kami dari Simalungun. Kalau sukunya itu Batak Simalungun. Saat ini di keluarga saya itu ayah saya, ibu saya, dan adik-adik saya semuanya masih Kristen. Jadi saya yang paling besar, saya abangan. Saya lah yang baru Islam dari keluarga kami. Di mana berawal sebenarnya dari saya kecil, dari SD, ketertarikan saya tentang sesuatu yang bukan hanya agama, yang tentang sesuatu hal itu saya sangat suka gitu. Orangnya suka cari tahu. Karena orang tua saya, ibu saya mengajarkan kalau kamu ingin menjadi ingin menjadi orang yang cerdas, kamu harus rajin mencari tahu. Itu pesan ibu saya waktu itu. Itu selalu teringat dalam saya. Orang yang suka mencari tahu, maka dia akan menjadi cerdas. Maka ketika saya SD, saya berpikir, kita ini kan di dunia ini ya, banyak sekali agama, terutamanya di Indonesia ini. Yang paling saya kenal lah waktu itu di daerah kampung saya itu sebenarnya cuma 2 saja yang menonjol, yaitu Islam dan Kristen. Saya tidak begitu paham ya agama di luar itu, seperti Hindu, Buddha, Yahudi gitu kan. Tapi yang di kampung saya, bahkan di Indonesia ini rata-rata yang paling banyak mungkin itu Islam dan Kristen. Maka dalam pikiran saya ketika saya SD kelas 3, dalam pikiran saya, kami punya Tuhan masing-masing. Dan Tuhan kami itu pasti akan datang di akhir zaman untuk menolong kami dengan keyakinan kami. Waktu itu saya Kristen, maka saya yakin bahwasannya dalam keimanan waktu itu, Kristen itu akan menunggu Yesus untuk datang kedua kali. Dan itu selalu diucapkan di gereja bahwasanya akan turun dari surga ya kan kedua kalinya. Maka saya berpikir kami menunggu Yesus sesuai dengan keimanan saya. Orang Islam ya pasti yang ditunggunya adalah Muhammad. Orang Hindu ya mungkin yang ditunggunya adalah dewa Hindu mereka. Begitu juga dengan Buddha, ya mungkin yang ditunggunya adalah Buddha kan begitu. Nah, jadi dalam agama itu saya berpikiran ya bahwasanya ya Tuhannya masing-masing itu pasti akan datang di hari kiamat nanti. Maka saya tetap pada pendirian saya, ya saya akan menunggu Yesus, itulah yang saya imani gitulah. Nah, dan saya sangat yakin seperti itu ketika itu. Dan kita lihat saja nanti di hari kiamat, Tuhan siapa yang datang, kan gitu. Nah, akhirnya ketika saya SMP, tetap keingintahuan saya itu tentang agama ini sangat banyak sekali. Terutama ada pertanyaan-pertanyaan ketika itu kepada guru agama saya. Salah satunya begini, ketika guru agama saya menjelaskan Yesus disalib, ada 7 perkataannya. Perkataan yang pertama itu Eli Eli lama sabachthani.
Saya tanya kepada guru saya, Bu, itu kan artinya Allahku, Allahku, atau kalau Eli, Eli ya, kalau dalam bahasa Ibrani itu El itu kan Tuhan. Misalnya Elroy, Ismail. Ismail artinya Tuhan mendengarkan. Gitu loh. Makanya Tuhan mendengarkan Nabi Ismail itu. Jadi El bertambah I menjadi Eli arti Tuhanku. Tuhanku, Tuhanku. Kenapa kau tinggalkan aku? Saya tanya kepada guru agama saya waktu menjelaskan itu, Bu, kenapa Yesus itu kan Tuhan kita? Kenapa dia memanggil Tuhanku, Tuhanku? Tuhan mana yang dia panggil lagi? Tapi ketika itu guru saya tidak bisa menjelaskan. Akhirnya berhentilah pencarian saya di situ karena guru saya berjanji nanti pertemuan selanjutnya saya akan terangkan. Tapi sampai saya SMA tidak diterang-terangkan. Sehingga berlanjut ke SMA, apa yang saya cari itu tadi ternyata ada sesuatu yang keliru. Jadi saya suka dulu berdebat dengan kawan-kawan di Islam ya, waktu saya SMA. Memang di kelas itu mayoritas umat Islam. Tapi kita pun walaupun Kristen, kita tidak mau kalah dalam persaingan pelajaran gitu ya kan. Artinya kita pun punya prestasi di situ. Sehingga kita suka dengan namanya saling diskusi lah, diskusi argumentasi. Nah, saya kebetulan saya suka membaca buku-buku tentang apa namanya itu, tentang azab-azab di apa namanya di majalah Hidayah. Nah, majalah Hidayah ini kan banyak kisah-kisah nyata itu tentang azab-azab kubur. Kalau kita umat Muslim nanti yang mau masih mencari, mungkin majalah Hidayah sekarang mungkin nggak tahu entah masih ada lagi, tapi yang lama-lama boleh dicari itu sangat berkesan sekali bagi saya itu azab kubur. Orang-orang yang dulunya di dunia dia melakukan ini, kemudian kuburnya nanti menyempit dan sebagainya kan, kemudian nanti segala macam itu buat saya tertarik gitu. Nah, kebetulan di majalah Hidayah itu ada kisah tentang hari kiamat, kedatangan Dajjal. Saya itu baru pertama kali itulah mendengar kata-kata atau kalimat Dajjal. Dajjal ini siapa nih? Saya kan penasaran. Inilah rasa ingin tahu saya. Saya penasaran. Dajjal. Dajjal ini rupanya nanti di hari kiamat akan mengaku sebagai Tuhan dan orang-orang kan banyak menyembah dia gitu. Berarti dia ini istilahnya Tuhan palsu lah gitu bahasanya. Nah, dalam kisah ini ternyata yang nanti yang akan melawan Dajjal itu adalah Nabi Isa, dijelaskan di buku itu. Dan yang kita ketahui bahwasannya ya, kita harus meyakini walaupun sebahagian saudara kita ya, para apologet Kristen mereka sering mengkaburkan Isa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Isa. Enggak. Mereka ingin mengkaburkan. Kalau kita mau jujur, tarik garis besarnya, ya Isa itu adalah Yesus lahir tanpa ayah, Isa juga tanpa ayah. Ibunya namanya Maryam, dalam Alkitab namanya Maria. Kemudian Yesus itu memberitakan Injil. Dalam Islam juga Yesus itu diberi kitab Injil. Artinya dari 3 garis besar itu bahwasanya itu sosok yang sama. Nggak ada sosok yang memiliki 3 keserupaan itu di tempat lain, nggak ada. Hanya itulah dia satu. Nah, jadi saya berkeyakinan ya Isa itu adalah Yesus. Saya kaget. Apa iya di dalam ajaran Islam Isa ini nanti datang di hari kiamat, dia yang datang lagi. Saya pikir ketika dulu orang Islam itu menunggu Muhammad seperti itu. Kita dulu kalau ya banyaklah orang awam sekarang pun lah, orang awam lah sekarang. Ketika ditanya pasti Islam itu adalah pengikut Muhammad, Kristen itu pengikut Yesus, pasti seperti itu. Seolah-olah dua sosok ini sesuatu yang bertolak belakang. Kamu Islam, kau pengikut Muhammad, daripada kau pengikut Yesus kan gitu. Jadi menunjukkan seolah-olah dua sosok yang berbeda jalan pandang gitu. Nah,
Jadi saya agak aneh membaca buku Majalah Hidayah ini. Kenapa di dalam buku Islam Majalah Hidayah, kenapa justru disebutkan Isa yang datang nanti di hari kiamat, bukan Nabi Muhammad? Saya tanya kepada kawan saya yang Islam, ini cerita ini benar, saya bilang. Cerita apa? Ini cerita Dajjal ini. Iya benar ini ceritanya ini. Memang benar, Isa ini kan yang ibunya Maria itu kan, yang dia lahir tanpa ayah. Iya. Loh, kalian menunggu dia nanti datang di hari kiamat. Kami sedang menunggu orang yang sama. Tapi kok di Islam aku agak kenapa nggak sama-sama aja gitu? Kalau memang kebenarannya sama gitu. Kalau kita dalam pandangan Islam kan kita menyembah Allah, Allah ya kan. Nah, sendiri pun saya pun dengan kata Allah itu dalam Alkitab itu pun banyak sekali disebutkan kata-kata Allah. Allah yang menciptakan Adam, Allah yang menciptakan Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub, yaitu Allah yang sama yang ada dalam Al-Qur'an kan gitu. Tapi sudah tidak asing lagi. Jadi sama-sama menyembah Allah, kemudian sama-sama menunggu sosok yang ditunggu. Tapi kenapa agama beda? Nah, disinilah yang saya jadi pikiran. Agama mana berarti yang benar ini? Islam atau Kristen ketika itu? Karena agak aneh rasa saya. Ajarannya ajarannya mirip gitu kan. Menyembah Allah. Tapi kok agamanya beda? Maka saya tanya kawan saya, ini cerita ini siapa yang menceritakan kisah Dajjal ini? Terus yang menyuruh kalian umat Islam menunggu Nabi Isa ini, siapa yang menyuruh kalian untuk mengerjakan ini? Maka kalau saya jawab, Nabi Muhammad katanya. Saya kaget situ, Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad, saya pikir. Loh, berarti bukan Nabi Muhammad yang kalian tunggu nanti menjelang hari kiamat? Kata kawan saya, bukan. Jadi di mana Nabi Muhammad sekarang? Karena perasaan saya ya Nabi Muhammad itu ya sama apa namanya? Ketika Yesus naik ke surga ya Nabi Muhammad ke surga gitu loh. Istilahnya beda cerita gitu loh. Mereka Muhammad, kami Yesus kan gitu. Jadi kata kawan saya, enggak, Nabi Muhammad sudah wafat, sudah meninggal. Loh, jadi Nabi Isa ini enggak, dia tidak wafat. Nabi Isa ini tidak wafat, dia masih hidup. Nanti akan datang lagi kedua kalinya. Jadi saya kaget, kok Muhammad ini kok menceritakan yang sebenarnya. Saya terharu gitu loh. Saya terharu. Kenapa enggak dibilangnya aja kepada umatnya, wahai umatku, tunggulah aku nanti akan datang menjelang kiamat kedua kali. Kenapa enggak dia bilang seperti itu? Disitulah saya berpikir, ini orang jujur. Muhammad ini pasti orang jujur, saya pikir. Nggak mungkin dia ini nabi palsu, sebagaimana memang dianggapan kami dalam Kristen. Setelah Yesus itu akan muncul nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, dan terus terang keyakinan saya waktu itu Nabi Muhammad itu nabi palsu. Dan saya pikir banyak juga lah keyakinan para saudara-saudara yang Kristen ya, apologi Kristen mungkin banyak juga yang berpikiran seperti itu sampai sekarang. Nah, cuman kan gini masalahnya kan, kita kan harusnya dari kisah itu kita harus kalau dengan hati yang jujur gitu loh. Kalau dengan hati yang jujur, tidak fanatik, kita akan berpikir sampai ke situ. Kenapa nabi palsu mengatakan kebenaran? Kan nggak mungkin gitu. Berarti ini orang yang benar ini nabi yang benar ini kan gitu. Disitulah saya merasa bahwasannya saya harus mencari tahu lebih banyak tentang Islam ini gitu loh. Nah, akhirnya keyakinan saya ketika itu waktu Kristen kan kami selain menyembah Allah juga ada anggapan, bahkan sudah jadi keimanan bahwasannya Allah itu menjelma menjadi Yesus turun ke dunia. Itu ada anggapan, sehingga saya ketika itu ya menganggap ya Allah itu Yesus, Yesus itu Allah gitu loh, sehingga menyembah kepada Yesus. Nah, ternyata setelah saya orangnya rajin nonton debat, saya pernah nonton debat pertama itu tentang 3 pendeta mualaf melawan 3 murtadin itu Ustadz Nababan.
Alhamdulillah dapat pencerahan gitu. Dari situ kita bertambah wawasan kita. Yang tadinya ayat-ayat yang seolah-olah itu nggak mungkin ayat itu ada di Bible, ternyata heran kita, kok apa mungkin ayat itu ada di Bible? Karena selama ini baca Alkitab, tapi kayaknya nggak pernah ketemu ayat itu. Seolah-olah kayak baru ditulis. Contoh ya, misalnya ya, eh, Yesus pernah berkata dalam Alkitab, saya nggak tahu ayatnya jelasnya, cuma dia berkata seperti ini. Inilah hidup yang kekal, kata Yesus. Kekal itu kan artinya kalau kita kan kekal itu selama-lamanya di surga gitu. Tidak ada kematian lagi. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Artinya kan ini luar biasa loh. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus adalah utusan Allah. Jadi ternyata nggak pernah ada ayat di Alkitab bahwasanya Allah itu menjelma jadi Yesus. Tidak pernah. Justru satu-satunya Allah itu adalah Tuhan yang Esa dan Yesus itu hanyalah utusan. Mirip seperti dalam Islam. Ternyata saya baca dalam Islam Nabi Isa itu hanyalah utusan. Nah, jadi misal gini, ada ayat-ayat di alam Al-Quran yang membuat saya itu semakin takjub bahwasannya sebenarnya Tuhan yang menciptakan kita semua, baik Tuhannya Yahudi, Tuhannya Nasrani, Tuhannya Kristen, atau Tuhan Islam, sebenarnya itu Tuhan yang sama. Karena kita beriman kepada Nabi Abraham. Abraham itu adalah Nabi yang diimani oleh orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam. Nah, kemudian kita beriman juga kepada Ishak, anak daripada Nabi Abraham. Begitu juga Yahudi, begitu Kristen. Nah, artinya kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya sebenarnya Allah yang menciptakan dunia ini yang diyakini oleh orang Yahudi, Kristen, dan Islam itu sebenarnya sama, sosok yang sama. Kita nggak berbicara agama Ardia, karena kita tahu misalnya kalau Islam, Kristen, Yahudi ini kan disebut sebagai agama langit, agama sama. Artinya menerima wahyu dari langit. Sedangkan seperti agama Ardi itu kan Buddha Hindu. Kita nggak bahas ke situ karena kita bahas yang masih ada kecocokan lah gitu. Nah, yang saya ambil, saya tangkap, ternyata Allah itu hanya mengirim utusan-utusannya. Intinya untuk supaya manusia ini menyembah Dia yang Esa. Terserah mau utusannya itu mau dikirim ke Palestina, terserah mau utusannya itu mau dikirim ke Arab, terserah mau utusannya itu mau dikirim ke Jordan. Yang penting utusannya itu menyampaikan suara yang sama, tidak disembah kecuali Allah. Dan mereka para nabi hanya utusan Allah. Contoh, Nabi Ishak itu anak Nabi Abraham. Dia dikirim ke Palestina. Palestina itu ada Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini kan artinya kan tempat sujud, masjid. Itulah dakwahnya Nabi Ishak di situ, untuk supaya orang-orang menyembah kepada Allah Tuhan yang Esa. Makanya orang-orang Yahudi sampai sekarang mereka itu tauhid, mereka bertauhid menyembah kepada Allah. Mereka nggak menyembah berhala, nggak membuat patung dan sebagainya. Mereka tetap bertauhid menyembah kepada Allah sebagaimana mengikuti dakwahnya Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ismail, anak daripada Nabi Ibrahim juga dikirim ke Mekah, ke daerah Mekah. Untuk apa? Mentauhidkan Allah juga, mengesahkan Allah. Artinya, kalau selama ini mungkin dulu saya berpandangan Ishak ini bermusuhan dengan Ismail. Pandangan saya dulu ya. Kenapa? Karena begitu yang tertulis di kitab saya dulu. Bahkan orang Yahudi itu kan tidak mengakui Ismail ini. Orang Yahudi tidak mengakui Ismail. Mereka hanya mengakui Ishak. Begitu. Sehingga seolah-olah ada pertentangan yang besar. Padahal kalau dalam Islam sendiri, Masya Allah, luar biasa. Dalam Islam sendiri tidak ada itu seperti itu. Tidak ada pertentangan para nabi-nabi itu. Para nabi-nabi itu orang yang soleh. Diutus Allah untuk menyebarkan ajaran yang sama, mengesahkan Allah. Mau diutus ke Palestina, mau diutus ke Arab, mereka semuanya itu bersaudara ya dalam
Yang jelas mereka bersaudara. Bagaimana itu bisa kita ketahui? Ada satu kisah yang menarik ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke langit, menerima perintah sholat. Kan di langit kedua itu bertemu dengan Nabi Yahya ya, dan saudaranya yaitu Nabi Isa. Artinya Nabi Muhammad bertemu dengan Yohanes dan Yesus kalau dalam bahasa ini ya, bahasa Yunani ya. Jadi yang anehnya kan kalau kita lihat kan harusnya kalau Muhammad dan Yesus itu terus dua orang yang bermusuhan, pasti nggak mungkin mereka bersalaman. Assalamualaikum, seperti itu kan. Keselamatan bagimu wahai Nabi yang dirahmati Allah. Keselamatan bagimu Isa. Luar biasa sekali. Di situ saya luar biasa sekali. Dulu saya beranggapan ketika saya masuk Islam, saya pasti akan meninggalkan Yesus saya yang tercinta. Saya pasti akan meninggalkan itu. Saya pikir seperti itu. Karena otomatis pasti saya tidak mengenal Yesus lagi. Saya akan mengenal Muhammad. Ternyata enggak. Justru Nabi Muhammad itu banyak sekali memuji Yesus dalam hadis-hadisnya, memuji anak Maria ini dalam hadis-hadisnya. Bahkan Al-Quran sendiri, kalau kita boleh jujur, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memuji Yesus ini dan ibunya sekalian. Bahkan satu-satunya kalau kita mau jujur, dalam Al-Quran itu hanya ada satu surat yang namanya itu nama perempuan, yaitu Maryam. Nggak ada nama perempuan di dalam surah Al-Quran itu kecuali ibunya Yesus. Bahkan ibunya Nabi Muhammad aja, Aminah, nggak ada surah Aminah. Bahkan kalau kita lihat nggak ada lah disebutkan di situ nama perempuan kecuali ibunya Yesus. Artinya saya berpikir, wah luar biasa sekali ini. Istrinya Nabi Muhammad aja nggak ada disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ibunya Nabi Muhammad nggak ada, tapi ibunya Yesus disebutkan. Berarti kan menunjukkan Allah sendiri tidak ada masalah dengan istilah-istilah Yesus ini. Ternyata Islam itu tidak meninggalkan Yesus. Yesus itu dimuliakan namun diletakkan pada tempatnya sepatutnya, yaitu sebagai Nabi, sebagai utusan Allah, bukan sebagai Allah yang menjelma jadi manusia. Contoh misalnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 17 kalau tidak salah, itu kan disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Jadi sebenarnya saya berpikir saya itu, kalau seandainya saya tetap dalam Kristen, pasti saya termasuk golongan orang kafir. Karena Allah sudah menyebutkan dengan jelas, orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam itu adalah Allah, Allah adalah Isa, itu telah kafir, telah ingkar, tertutup. Maka dalam surat Al-Bayyinah ayat 9 kalau tidak salah, kalau kita boleh membacakan bentar ya, ini saya ada A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi orang-orang yang kafir dari ahli kitab itu berada dalam neraka kekal selama-lamanya. Maka sudah dalam Al-Quran sudah Allah tegaskan bahwasannya orang Yahudi, Nasrani, mereka itu ahli kitab. Dan mereka sudah Allah cap kafir. Dan tempatnya orang kafir itu berada di neraka jahanam. Saya berpikir, ya Allah, kalau seandainya saya tetap dalam seperti ini, beriman saya bahwasanya Allah itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Berarti saya ini termasuk orang kafir. Saya nggak mau jadi orang kafir. Saya pikir seperti itu. Saya nggak mau jadi orang kafir. Kenapa? Kalau saya jadi orang kafir, kenapa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir itu dan orang musyrik itu berada di dalam neraka jahanam kekal abadi selama-lamanya. Selama-lamanya.
nggak akan ada selesainya. Kalau sudah selama-lamanya itu nggak bisa kita ukur 1 juta tahun, 1 miliar tahun, tapi selama-lamanya itu kekal. Maka saya berpikir, ya Allah, sia-sialah hidup ini yang 60 tahun ini kalau akhirnya masuk dalam neraka. Kenapa? Karena saya menjadi orang yang mensekutukan Allah. Kita sebut itu musyrik, atau perbuatannya syirik namanya. Jadi ternyata orang yang menuhankan manusia, orang yang menuhankan pohon, orang yang menuhankan apapun itu, binatang dan sebagainya, dijadikan Tuhan, itu termasuk penyembahan kepada berhala, musyrik, syirik. Sehingga orang itu akan jatuh ke dalam kekafiran. Maka kalau saya tetap bertahan ketika itu di dalam kekristenan, maka saya berarti telah menduakan Allah. Bahwasanya kita harus jujur. Dalam Taurat sendiri disebutkan, akulah Tuhan Allahmu. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kata Allah dalam Taurat ayat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Bahkan kalau kita mau jujur ya kan, itu sangat jelas sekali adalah ketauhidan. Nah, kita nggak boleh mengadakan siapapun jadi Allah. Mungkin pernah saya mendengar ada orang Kristen yang berkata seperti ini. Kalau tidak salah dia seorang pendeta. Dia bilang gini, Allah itu kan maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Yang maha kuasa berarti dia bisa segalanya, termasuk menjadi manusia katanya kan. Nah, termasuk jadi manusia. Justru kalau Allah itu nggak bisa jadi manusia, berarti dia nggak kuasa, kata beliau. Nah, dalam Islam, konsep keislaman itu, Allah kan menciptakan sesuatu itu tinggal berkata kun, jadilah, maka fayakun, maka terjadilah. Artinya apa? Kalau Allah mau menciptakan matahari, tinggal ciptakan matahari. Kalau Allah mau ciptakan bulan, tinggal ciptakan bulan. Kalau mau menciptakan manusia, tinggal ciptakan manusia. Nggak perlu Allah itu harus jadi matahari, kemudian berubah lagi jadi bulan, kan ribet sekali. Artinya justru malah nggak kuasa gitu loh. Jadi malah tidak kuasa. Mau jadi bulan, harus berubah dulu jadi bulan. Nanti mau jadi matahari, harus berubah dulu jadi matahari. Mau jadi manusia, harus berubah dulu, kan ribet. Tapi justru dia itu akan jadi maha kuasa ketika dia nggak perlu jadi berubah apa-apa, tinggal bilang aja, jadilah Yesus, jadi. Karena nanti orang akan berpikiran, orang sekarang ini agak aneh saya lihat ya, apalagi para pemikir filsafat ya. Mereka itu berpikiran pada Allah itu bisa segalanya. Akhirnya kalau ditanya bisa jadi iblis, ya bisa berarti karena bisa jadi segalanya. Nah, di situ kan kita secara tidak langsung kita telah melakukan penghinaan kepada Tuhan. Kenapa? Kita tahu bahwasanya iblis itu adalah sosok yang jahat, sosok yang nggak mungkin itu dinisbatkan kepada Allah gitu. Nah, secara otomatis kalau Allah bisa berubah menjadi iblis, maka ya jadinya kita ya sifat-sifatnya akan ikut terbawa. Seperti kalau Allah berubah jadi manusia, sifat-sifat manusia lapar, ngantuk, tidur. Maaf ya, misalnya kalau misalnya saya tidak masuk menghina tidak, tapi ini fakta kan. Dalam Alkitab itu kan Yesus kan disunat gitu kan. Justru agak nggak mungkin gitu loh kalau Tuhan yang menciptakan alam ini seperti itu gitu, nggak mungkin. Jadi justru kita itu dengan tidak menisbatkan Allah itu kepada apapun, situlah kita memuliakan Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu sendiri tidak menyerupai makhluk apapun. Akhirnya saya masuk Islam karena sudah banyak juga ayat-ayat Al-Quran yang saya baca. Bahkan saya sampai pernah ini loh, ditambah Allah. Entah bagaimana, kita ketika baca Al-Quran itu kayaknya memang kalau orang-orang yang mau ditunjukkan hidayah sama Allah, ayat-ayat Al-Quran itu menjadi penguat. Contoh gini misalnya, ketika saya itu dalam keadaan sedih gitu kan, ketika saya itu dalam keadaan ada keraguan, maka kan ada surah-surah Al-Baqarah itu kan, yang paling harusnya orang yang cerdas, orang yang berakal, harusnya ketika dia membaca ayat itu, dia semakin takjub dengan Al-Quran. Kenapa?
Karena Al-Quran itu tidak bisa dirubah. Dalam Alkitab saya dulu memang ada tulisan juga bahwasanya seperti ini. Siapa yang merubah isi kitab ini, maka Tuhan akan menarik keberkahan dalam hidupnya, berkat dalam hidupnya. Artinya memang ada ayat, tapi di situ hanya ayat ancaman gitu loh, bukan ayat jaminan. Artinya manusia diancam, kalau kamu merubah kitab ini nanti akan kutarik keberkatan. Tapi namanya manusia kan kadang-kadang diancam kan nggak takut gitu. Nah, sedangkan dalam Al-Quran dia beda. Al-Quran ini bukan ancaman, tapi justru tantangan. Nah, Allah itu malah menjamin Al-Quran itu nggak akan bisa dirubah, bahkan menantang gitu loh. Nah, kalau tadi mewanti-wanti agar manusia jangan rubah, kalau rubah akan tidak diberkati gitu. Jadi masih ada kesempatan bisa dirubah gitu. Sedangkan Al-Quran nggak. Dalam Al-Quran Allah berfirman seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Luar biasa ya ayatnya ya. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, jadi kalau ragu kita kepada Al-Quran itu, maka buatlah satu surah yang semisal dengan Al-Quran, ajaklah penolong-penolong selain Allah. Artinya semua itu bisa diajak siapapun dia kecuali Allah. Jika kamu merasa kamu orang yang benar, tapi jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu, kata Allah. Aneh ini. Allah itu mengasih tantangan, tapi dia langsung mengasih klaim bahwa nggak akan mampu gitu. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu nggak akan mampu. Takutlah pada api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Di sini luar biasa ya. Jadi orang yang dia tadi ragu, tidak percaya, maka dia akan menghadapi api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir karena dia tidak bisa ternyata membuat atau meniru Al-Quran. Saya berpikir dulu gini, apa mungkin Al-Quran ini nggak bisa dirubah? Saya pikirkan, kan bisa aja saya rubah tulisannya, saya pikir. Contoh, kalau ada garis atas, saya rubah jadi garis bawah. Kan bisa manusia buat seperti itu, memang bisa. Tapi ketika itu dibacakan, disitulah orang-orang yang hafal Al-Quran kan tahu. Misalnya, qul ya ayyuhal kafirun, kan gitu. Kalau dirubah jadi ayyuhal fakirun, kan orang ketahuan. Nah, disitulah ternyata. Kenapa? Karena Al-Quran itu rupanya diperintahkan untuk dihafalkan. Beda dengan kitab saya dahulu. Sehingga kalau kitab saya dibaca, saya pikir kalau dirubah sedikit aja nggak akan ketahuan gitu loh. Nah, disitulah luar biasanya Allah, bahwasannya dengan adanya para hafiz-hafiz Al-Quran, ternyata Al-Quran itu akan ketahuan jika dibacanya berbeda gitu. Nah, kemudian satu ayat lagi yang membuat saya masuk Islam, dalam juz 28 kalau nggak salah, Quran surah As-Saff ya kan, seperti ini. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, intinya Allah itu hanya menyuruh utusannya untuk menyembah dia. Tujuannya itu aja yang paling penting dulu. Bahwasanya utusannya itu hanya menyampaikan kepada semua manusia bahwa Allah itulah Tuhan yang esa, pencipta langit dan bumi. Mau siapapun utusannya, mau dikirim kemanapun, ke Palestina, intinya tujuannya sama. Nah, jadi mereka itu seperti estafet gitu loh. Seperti estafet gitu. Setelah ini, setelah ini meninggal, ini. Intinya menyampaikannya sama. Jadi, nggak ada itu perselisihan, perkelahian, permusuhan antara Yesus dan Muhammad, antara Musa dan Yesus. Nggak ada. Mereka nggak kenal dengan namanya seperti itu. Justru kita meyakini umat Islam, semua mereka itu nanti akan di surga. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh, semua Abraham, Ishak, Yakub, Ismail. Bahkan kalau orang Yahudi benci dengan Ismail dan sebagainya, dalam Islam enggak. Semua mereka itu utusan Allah, menyampaikan perkara yang sama, pasti di surga bersama-sama, senang bersama-sama. Nah, buktinya apa? Dalam Al-Quran Allah sebutkan kan begini.
Quran surah As-Saff. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi ini unik ya, luar biasa ya. Ini kalau boleh jujur termasuk ayat yang membuat saya masuk Islam. Jadi dalam ayat ini dijelaskan, dan ingatlah ketika Isa, qala Isa bin Maryam bani Israil, ketika Isa berkata kepada Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran. Jadi dan membenarkan kitab yang datang sebelumku, yaitu Taurat, wa mubasyiran. Ini yang paling unik ini. Kalau kita mau jujur, wa mubasyiran kan di situ disebutkan dan memberi kabar gembira. Coba perhatikan, kabar gembira. Saya dulu ketika SD, kita sudah tahulah, waktu kita Kristen, bisa ditanya sama orang Kristen manapun, Injil itu artinya apa? Pasti guru agama mereka akan jawab, Injil itu artinya kabar gembira. Saya terkejut itu. Kok begini ya kata Yesus ya? Wa mubasyiran, dan akan memberikan kabar gembira. Jadi benar nih kan gitu. Apa kabar gembiranya? Bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan bernama Ahmad. Masya Allah, luar biasa. Ternyata Yesus itu nggak bermusuhan dengan Nabi Muhammad. Yesus itu nggak bermusuhan. Kenapa? Karena estafet. Tadinya Yesus menyampaikan ajaran tauhid, ajaran mengesahkan Allah. Ternyata setelah dia naik ke langit, artinya ajaran itu, pesan itu harus tetap berlanjut kepada setelahnya, itu Nabi Muhammad. Gitu loh. Artinya nggak mungkin kalau Yesus ini menganggap Muhammad ini nabi palsu, nggak mungkin dia menyampaikan ajaran dia ini akan disampaikan oleh beliau, itu nggak mungkin. Jadi estafet ya. Makanya seperti contoh tadi kan, misalnya Nabi Muhammad katanya nanti setelah Nabi Muhammad meninggal akan datang Isa ibnu Maryam kedua kalinya. Artinya estafet lagi. Artinya membenarkan, mereka saling membenarkan. Disitulah luar biasanya Islam. Tidak ada pembencian, permusuhan. Kenapa? Tidak ada mereka membawa ajaran agama baru gitu loh. Artinya Yesus nggak takut kalau pengikutnya nanti menjadi pengikut Muhammad, dan Muhammad juga nggak takut kalau pengikutnya jadi pengikut Nabi Isa. Nggak ada ketakutan. Kenapa? Karena mereka kedua-duanya mengerti bahwasanya mereka itu hanya rasul. Mereka itu hanya menyampaikan, mengesahkan Allah. Nah, intinya mereka hanya mau mengesahkan Allah. Mereka nggak akan takut pengikut Isa jadi pengikut Muhammad, atau pengikut Muhammad jadi mengikuti Isa. Nggak akan takut mereka. Sehingga mereka estafet seperti itu. Tidak ada masalah. Dan Al-Quran menjelaskan tadi seperti itu ya, estafet tadi ya. Bahwasanya kabar gembira setelah datangnya seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad atau Muhammad. Masya Allah. Mungkin itu saja ya. Mungkin banyak sekali sebenarnya ayat Al-Quran yang membuat saya itu masuk Islam. Kalau ini gimana Ustaz? Proses masuk Islamnya itu di usia berapa Ustaz? Dan apa aja tantangan-tantangan yang Ustaz hadapi di awal ya? Mungkin itu bisa diceritakan juga sedikit Ustaz. Baik. Saya itu masuk Islam hari Jumat. Pas habis orang sholat Jumat semua, saya disyahadatkan. Kemudian tentunya saya sudah siap menerima siaran. Saya pasti nggak akan mungkin tinggal bersama orang tua, nggak akan mungkin, karena pasti saya tidak akan bisa sholat dan sebagainya kan. Akhirnya saya kirim surat kepada orang tua saya, dan surat itu sampailah di Sabtu pagi, bahwasanya saya telah memeluk Islam. Ternyata nggak semudah yang saya pikirkan. Terjadi perlawanan yang luar biasa. Ketika itu kerabat-kerabat itu menjemput saya ke sekolah saya, bahwasanya
terjadi inilah persisnya luar biasa lah, bahwasanya orang tuanya begini sedang sakit begini gitu kan, dia harus pulang, dia nggak bisa ini seperti ini di sini, nggak boleh seperti ini. Akhirnya saya dalam keadaan ketakutan, bagaimana ini, bagaimana. Tidak ada siapa-siapa yang eh, apa ya, orang-orang Islam yang tadinya melihat saya syahadat, tidak ada sama sekali satupun yang bersedia untuk mengawani saya ke sana. Itulah tantangan yang luar biasa. Akhirnya saya sendirian ke sana menghadapi semua orang tua dan kerabat semuanya kan. Aduh, kalau kita itulah kalau nggak bisa saya ceritakan, disitulah pengalaman yang apa ya, menurut saya yang nggak pernah saya alami gitu loh. Akhirnya perjuangan luar biasa. Saya nggak mau ini ya. Memang ada sedikit apa dari orang tua saya, tapi insya Allah beliau berbuat seperti itu pun, kekerasan seperti itu pun karena cintanya kepada anaknya gitu kan, nggak mau anaknya masuk agama lain. Nah, artinya saya nggak akan menceritakan itu. Intinya memang adalah sesuatu yang mungkin kalau bisa dibilang pelanggaran hukum, tapi insya Allah itu memang maklumlah, kita wajar. Nah, orang tua saya mungkin karena ya terbawa suasana kan seperti itu kan. Akhirnya singkat cerita, karena saya nggak akan mungkin keluar dari lingkungan itu sebelum saya kembali lagi ke Kristen. Itulah persyaratan kemarin itu. Kalau saya masih mau tetap sekolah dan sebagainya, kalau enggak saya akan selamanya di rumah itu, tidak akan boleh kemana-mana. Bahkan saya akan dikirim ke tempat lain gitu kan, yang mungkin terhindar dari mayoritas Islam, di mana itu ya orang-orang Kristen semua lah di situ kan. Saya akan dikirim ke sana, mungkin tinggal di sana, sekolah di sana gitu. Akhirnya saya berpikir, ya Allah bagaimana ini kan? Nggak mungkin saya ke sana gitu. Bagaimana keimanan saya? Bagaimana nanti saya sholat? Bagaimana? Akhirnya saya dibawa, saya seperti apa ya? eh, Muncul di pikiran saya jalan keluar gitu kan. Ya terilhamilah seperti Allah memberikan jalan keluar gitu kan. Walaupun tadi awalnya gini loh, saya ketakutan yang luar biasa. Memang setan itu luar biasa. Kita di situ betul-betul kita itu merasa menyesal sekali kita dibuat itu. Perasaan yang was-was yang dikirim setan tadi. Kita itu kayaknya dibisikkan, nah, kita itu salah besar gitu loh. Apa yang kita pilih itu salah besar, kita durhaka kepada orang tua. Itulah perasaan yang saya rasakan ketika itu. Dan itu saya yakin itu dari setan. Kita dibuat semenyesal-nyesal mungkin. Tengok, Allah sendiri nggak menolongmu kan gitu istilahnya kan. Allah tidak menolongmu. Kau durhaka, karena kau durhaka. Jadi nggak mungkin Allah menolongmu. Allah itu durhaka kepada orang tuamu. Nah, sehingga saya merasa betul-betul saya salah di situ. Keputusan yang saya ambil saya salah. Dah, itulah luar biasa dari setan itu kan. Tapi akhirnya teringat saya lagi dengan kisah Nabi Ibrahim, bahwasanya Nabi Ibrahim itu orang yang sangat taat kepada kedua orang tuanya. Tapi kenapa dia memilih kepada Allah, tidak ikut orang tuanya? Ternyata itu jalan yang benar. Jadi artinya kita sebelum-sebelumnya itu sudah belajar juga bahwasannya bagaimana kalau saya masuk Islam Pak Ustadz? Apakah saya ini durhaka kepada orang tua saya? Sementara kan anak durhaka kan nggak boleh. Maka jawabannya itu kita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia justru tidak durhaka karena memilih Allah dan memilih orang tua. Kita sebagai manusia yang beragama, ternyata kalau ada perbedaan dalam ketuhanan itu loh. Yang satu mengajak kepada keesaan Allah, yang satu mengajak kepada unsur kesyirikan, maka kita pilih Allah yang menciptakan kita. Karena orang tua itu hanyalah titipan yang dimana Allah menitipkan kita kepada mereka. Orang tua kita itu memang kita hormati, kita hargai. Bahkan dalam Islam luar biasa kan, ridha Allah tergantung ridha orang tua. Tapi lihat yang bagaimana. Kalau dia mengajak kepada kemusyrikan, maka kita tinggalkan, tidak boleh mengikuti. Tapi kalau dia tidak mengajak kepada itu, maka kita sebagai anak berbakti kepada dia. Gitu loh. Makanya luar biasa Allah menguatkan saya lagi, ya kan? Nah, Allah menguatkan saya lagi. Disitulah saya pilih bahwasanya memang kita harus milih Allah daripada orang tua. Kalau andainya di hadapan pilihan seperti itu. Kenapa? Karena besok yang akan memasukkan kita ke surga adalah Allah. Yang masukkan orang tua kita ke surga juga Allah. Bahkan yang mampu masukkan orang tua kita ke neraka juga Allah.
Yang memasukkan seluruh manusia ini ke neraka juga Allah. Maka sungguh kita apa ya, kurang cerdas kalau kita malah memilih orang tua yang orang tua kita sendiri nggak tahu besok di surga apa di neraka gitu. Nah itulah saya akhirnya memutuskan, artinya gini, kalau saya nggak bisa menyelamatkan orang tua saya, setidaknya saya menyelamatkan diri saya sendiri gitu loh. Nah akhirnya eh, karena tidak ada titik temu, mereka tetap besok pokoknya hari Minggu kau harus ikut ke gereja. Kau harus utarakan bahwasanya kau masuk Kristen lagi. Ya Allah, saya pikir bagaimana ini? Sementara orang Islam sendiri, ya mungkin minimnya ilmu ya mereka ya. Tidak ada satupun mereka yang datang membela saya. Padahal saya sudah Islam, harusnya mereka apa ya? Mungkin karena segan kepada orang tua saya. Karena orang tua saya itu termasuk bersosial tinggi, walaupun toleransi beragama lah. Walaupun dia Kristen, tapi kepada umat Islam dia bertoleransi tinggi, sehingga segan juga kan, gitu kan mungkin ya. Nah, akhirnya hari Minggu itu saya mau tidak mau, ya kan, dengan perasaan berat, tapi saya dalam hati saya, ya Allah, kau lebih tahu ya Allah. Apakah saya murtad apa enggak, kau lebih tahu. Aku tidak murtad ya Allah. Ini bagaimana cara untuk melepaskan supaya aku bisa keluar dari sini gitu. Intinya bisa keluar dulu dari tempat itu gitu. Akhirnya ketika di gereja uh, ada acara yang seharusnya memang nggak pernah ada acara seperti itu, di mana setelah acara apa itu ya, bernyanyi gitu kan, ada acara tambahan bahwasannya akan ada seorang anak yang akan kembali kepada kita, silakan maju ke depan. Ternyata saya memang istilahnya di situ betul-betul lah ada pemaksaan lah kalau secara hukum ya, tapi sudahlah, sudah berlalu kan. Akhirnya saya maju ke depan. Saya maju ke depan, saya tidak berbohong karena Rasulullah SAW sendiri pernah menggunakan mantik ya, logika ya. Beliau tidak berbohong. Mungkin orang menganggap dia berbohong, tapi tidak berbohong. Nah, ketika mereka mengatakan, saya bilang, apa yang harus saya katakan? Saya bilang. Terus bilanglah bahwasanya kau mau kembali kepada kami. Maka saya nggak bilang seperti itu. Saya cuma bilang, kalau saya diterima ya terima kasih. Dalam hati saya, kalau saya diterima keislaman saya terima kasih. Hanya itu yang saya ucapkan. Dan sudah, setelah itu ya sudah, saya duduk gitu kan. Mereka menganggap saya kembali ke Kristen, sedangkan saya menganggap bahwasannya mereka menerima keislaman saya. Kira-kira seperti itu. Jadi akhirnya nih, karena apa kan? Karena anggapan saya itu dianggap murtad, orang Islam semuanya satu kampung itu sudah tahu saya murtad, balik lagi ya segala macam lah kita terima ya, ucapan-ucapan yang keluar dari mulut ya kan, bahwasanya tidak tetap pendirian, bahwasanya tidak kuat iman segala macam lah. Tapi saya tidak mempersalahkan itu ya kan, karena saya berjuang sendiri. Ketika itu mereka pun tidak ada membantu gitu kan. Akhirnya selama setengah tahun itu saya jalani, saya tinggal di rumah orang tua saya untuk menyelesaikan sekolah saya yang tinggal 1 semester lagi. Karena memang suasana ketika itu agak berat, bagi memang sangat sulit gitu loh. Agak gimana ya, memang tidak bisa lah, qadarullah lah, sudah terjalani kan. Sekarang ini kan sudah terjalani, itu artinya sudah takdir Allah seperti itulah. Jadi setiap minggu saya ke gereja. Kemudian setelah pulang gereja saya sholat zuhur. Kemudian saya sholat asar, maghrib, isya saya kerjakan dengan sembunyi-sembunyi. Justru saya nggak mau tahu orang itu tahu saya sholat, saya nggak mau. Kenapa? Karena nanti jadi masalah yang lebih besar lagi gitu kan. Jadi itu setiap hari. Saya harus pergi ke setengah hutan. Setelah pulang gereja saya mungkin di balik apa namanya, di pinggir sungai saya sholat yang tidak ada orang gitu kan. Dengan ketakutan itu, dengan tidak tahu arah kiblat arah kemana. Ketakutannya luar biasa lah, karena terus terang ya di daerah saya itu termasuk hutan lah ya. Sungai-sungai itu agak jauh ke sana itu memang yang masih ada rawat buaya segala macam. Sementara kebetulan waktu itu menghadapnya itu sungai di belakang kita gitu loh, kita sholat. Ketakutan luar biasa lah. Kita sholat itu, ya Allah, andai kan ada buaya lah menyergap dari belakang gitu kan. Tapi dalam ketakutan sholat itu nikmat yang paling luar biasa itu. Nggak pernah saya rasakan nikmatnya sholat itu kecuali pada masa itu dalam setengah tahun saya itu. Nikmat sholat ketika ketakutan. Mau sholat isya kita cari
tempat yang jangan diketahui orang. Nah, kita sembunyi gitu kan. Tapi gini, supaya saya nggak peduli orang-orang itu mau menganggap saya murtad. Yang penting ada satu ustadz di situ yang dia harus percaya sama saya bahwa saya tidak murtad. Nah, secara diam-diam saya datangi ustadz itu ketika sholat isya. Saya datangi rumahnya di belakang. Saya katakan kepada beliau, Ustadz, saya tidak murtad, Ustadz. Mohon Ustadz jangan beritahukan kepada warga-warga, cukup Ustadz saja yang tahu. Saya nggak mau tahu, saya nggak peduli mereka tahu atau tidak saya murtad atau saya masih Islam. Yang penting Ustadz jangan beranggapan sama menilai saya. Luar biasa. Ustadz itu percaya kepada saya. Kenapa? Akhirnya saya setiap malam saya sholat ke rumah dia. Nanti kadang subuh ya kan, dengan alasan kita jogging, lari pagi, saya singgah ke rumah dia untuk sholat. Luar biasa. Makanya kadang-kadang sampai saya dicari sama orang tua, sholat di mana ini maghrib hilang gitu kan. Subuh kadang-kadang tamat gitu. Jadi ketakutan luar biasa. Kita ketakutan luar biasa, tapi alhamdulillah sekali gitu. Makanya sholat itu nikmatnya luar biasa sebenarnya kalau ketika dalam keadaan terancam gitu kan. Sekarang ini Masya Allah kita sholat nggak dalam keadaan terancam. Memang beda sekali ya rasanya ya. Seperti itu kira-kira. Ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Makasih banyak. Masya Allah ya, kisahnya luar biasa, Ustaz. Mungkin sebelum ditutup ada terakhir, Ustaz. Mungkin sekalimat atau dua kalimat nih buat penguat ya, buat yang Muslim, Ustaz, dan juga mungkin buat yang ingin mengenal Islam, Ustaz. Yang mungkin ada saudara-saudara kita yang di posisinya juga tersentuh mungkin dengan Islam, tapi masih ada keraguan-raguan gitu, Ustaz, untuk bergabung memeluk Islam, Ustaz. Alhamdulillah, baik. Untuk saudara-saudara yang mungkin sedang belajar Islam, mungkin masih ada sedikit keraguan atau apa. Jadi seperti ini. Kalau kita melihat benar-benarlah, kita jujurlah bisa tanya kepada orang-orang Yahudi sana. Apakah mereka mencintai Yesus? Pasti jawabannya tidak. Apa Yesus di mata mereka? Jangankan seorang nabi gitu loh. Jangankan seorang Tuhan, nabi aja enggak gitu loh. Bahkan mereka itu sangat anti sekali dengan Yesus. Walaupun mereka menyembah Tuhan semesta alam, tapi mereka anti. Nah, kita harus jujur. Satu-satunya agama yang cinta kepada Yesus, bahkan ibunya Maryam, selain Kristen ya di dunia ini, selain Kristen itu hanya Islam. Nggak ada lagi agama yang mencintai Yesus. Dan gini, pertama gini, tauhid mengesahkan Allah itu Yahudi mengesahkan Allah, Islam mengesahkan Allah. Dari situ sudah bisa kita ambil. Kristen mengesahkan Allah tapi ada Tritunggal gitu. Jadi kalau kita boleh hitung 2:1 berarti yang menang 2 gitu kan. Yahudi sama Islam. Berarti untuk urusan ketuhanan Yahudi sama Islam ambil pakai. Nah, sekarang kita tinggal seleksi. Antara Yahudi sama Islam, mana yang dianya itu tetap mencintai Yesus, menerima Yesus? Hanya Islam. Artinya Yahudi terseleksi, tersingkir. Satu-satunya alasan bahwasannya Kristen kalau disuruh memilih mengesahkan Allah dan mencintai Yesus, hanya Islam. Dia nggak akan mungkin ke Yahudi. Walaupun Yahudi mentauhidkan Allah, tapi dia nggak akan mau ke Yahudi, nggak akan mau. Karena dia akan meninggalkan sosok yang dia cintai dari lahir, yaitu Yesus. Dan hanya di Islam, justru kita itu mengesahkan Allah dan juga tidak meninggalkan Yesus. Itulah pesan saya. Nah, kalau kita mau jujur, satu-satunya agama di luar Kristen yang mencintai Yesus adalah Islam. Kemudian kepada kawan-kawan yang Islam, ya kan, memang sesekali berdebat argumen itu bagus, tapi letakkan kepada orang yang memang butuh argumen gitu ya. Ada orang yang memang argumennya itu menyakitkan bagi umat Islam, yang memang kita harus lawan dengan dengan tegas gitu kan, supaya jangan sampai dia berlebihan gitu. Tapi untuk orang-orang yang Kristen yang lain tidak boleh disamaratakan semua, karena banyak juga mereka ternyata yang hatinya itu tidak membenci Islam gitu, walaupun dia Kristen gitu. Dia karena saya dulu Kristen yang nggak benci Islam
gitu loh. Saya Kristen yang nggak benci Islam, istilahnya saya nggak mau menjelek-jelekkan gitu kan. Sehingga ada sosok Islam, ada sosok seseorang yang di agamanya Islam yang betul-betul mencerminkan keislaman. Dia orangnya baik, walaupun kepada saya yang Kristen. Dia orangnya menyokong, motivasi, walaupun saya Kristen. Kok dipikir saya ini siapa gitu loh, agamanya beda gitu. Tapi dia luar biasa, sedekah kadang kepada saya. Nanti dia misalnya kita kan sebagai murid dia kan, nanti dia kadang ngajak kita makan gitu kan. Padahal kan kalau orang kan kadang-kadang kan gini loh, orang kadang-kadang melihat yang Kristen ini agak-agak eh, gengsi apa ya, gimana ya? Kalau banyak sih orang Islam itu nengok orang Kristen itu sebelah mata gitu loh, jijik lah, najis lah, segala macam gitu kan. Banyak itu yang melihat saya dulu seperti itu, banyak orang Islam. Tapi saya terkesan itu ya, ternyata Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Justru Islam yang indah itu dia mengajarkan bagaimana kita juga harus mengasihi orang-orang kafir. Contoh Nabi Muhammad. Walaupun dihina oleh orang buta Yahudi kafir, dihina setiap hari, tapi diberi makan, diberi makan, diberi makan, sampai beliau wafat. Luar biasa kan, hidayah. Kenapa? Karena itulah tadi ajaran Islam. Jadi Islam itu mana? Kalau kira-kira Kristen yang memang ada di dalam dirinya tidak ada kebencian dalam Islam, nggak apa-apa kita berteman dengan dia untuk berdakwah, nah gitu ya, bukan untuk yang lain-lain. Berdakwah, dakwah dengan apa? Yang dicontohkan Nabi. Bagaimana terhadap orang kafir harus berlaku adil, i'dilu wa aqrabu taqwa. Adil lah, karena adil itu dekat dengan takwa. Artinya nggak boleh pukul rata semua orang-orang Kristen itu pemberontak, benci Islam, enggak seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu.